Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Miful Hamdi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang 5 penyebab kegagalan. 5 penyebab. Nah, kawan semua pasti tahu kan, dalam menyeduh kopi terkadang kita tidak tahu apa saja yang membuat kita gagal dalam menyeduh kopi sehingga dapat mempengaruhi cita rasa si kopi tersebut. Nah, buat kalian yang suka menyeduh kopi, saya punya tip untuk kita menyeduh kopi itu terhindar dari kegagalan. Yang pertama, perhatikan suhu air ya. Yang pertama itu kita harus perhatikan suhu air. Jangan sampai suhu airnya kurang panas ataupun terlalu panas, karena dapat menyebabkan ekstraksi kopi kurang optimal dan ideal. Suhu yang ideal dalam menyeduh kopi antara 90 sampai 96 derajat Celcius. Untuk poin kedua, kita harus membeli stok kopi atau bubuk. Nah, buat kalian yang sering beli itu apa? Biji kopi atau bubuk yang sudah di grinder. Lebih baik kalian harus membeli kopi dalam bentuk biji ya. Kenapa? Karena membeli kopi dalam bentuk bubuk itu akan lebih mudah terjadi kontak langsung dengan antara bubuk kopi dengan si oksigen, atau bisa disebut dengan oksidasi. Untuk poin ketiga, untuk kelanjutan di poin ketiga, kita harus melihat tanggal sangrai si biji kopi tersebut apa masih sangat layak untuk dinikmati atau tidak. Misalnya, kopi ketika disangrai untuk kita nikmati yaitu mulai 6 sampai 7 hari setelah tanggal disangrai, setelah di roasting misalnya. Dan masih sangat layaknya dinikmati itu sampai sebulan setelah tanggal sekian, gitu ya. Misalnya gini, tanggal 3 kopi disangrai, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10. Di tanggal 10 itu masih layak untuk kita nikmati sebulan ke depannya. Nah, gitu ya. Untuk poin keempat itu, kita jangan mengabaikan rasio kopi dan air. Itulah penyebab kegagalan kita menyeduh kopi. Kita terlalu sering mengabaikan rasio si biji kopi dan air. Nah, kalian jangan sampai mengabaikan rasio kopi dan air. Rasio kopi dan air itu yang ideal, menurut saya yang ideal 1:15 sampai dengan 1:16,7. Artinya apa? Setiap 1 gram biji kopi dibutuhkan air 15 sampai 16 gram air gitu. Untuk poin kelima, sebelumnya saya minta maaf ya kalau memang vlog saya tentang kopi itu terlalu membosankan, tetapi saya di sini ingin mencoba menjadi sebuah kreator yang tanpa batas. Anjay. Untuk poin kelima, jangan lupa Anda membersihkan portafilter. Itu paling pengaruh bagi saya ketika ekstraksi bubuk kopi, si biji kopi untuk menjadi espresso. Nah, kalian jangan sampai lupa membersihkan portafilter itu dengan air panas, ataupun ada obat yang dikasih sejenis garam. Jika kalian tidak membersihkan portafilter itu, penyebabnya akan terjadi pada si biji kopi yang sudah diekstraksi ketika
menjadi espresso. Penyebabnya apa? Cita rasa kopi dan aroma kopi itu sangat mempengaruhi, Mas Bro. Semua kalian, menurut saya, untuk kalian barista, saya bukan barista ya, saya hanya penyeduh kopi. Untuk kalian semua, item yang ada di mesin espresso dalam 1 minggu 3 kalilah kalian bersihkan, agar aroma kopi dan rasanya itu tetap terjaga, kualitasnya tetap ada gitu. Jangan sampai ketika orang minum espresso buatan kita, misalnya hari ini dia minum, enak kali, habis tuh lusa nanti si customer balik lagi, nih kok udah beda, nggak seperti yang pertama dia minum. Jadi poin di situ kita harus mengecek apa kesalahan kita sebagai barista, kenapa tidak konsisten ketika kita membuat kopi. Nah, untuk terakhir saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton vlog bodoh saya yang memang tidak seberapa ya, tapi di sini saya ingin membagi ilmu tentang kopi, bla 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 ya. Mungkin banyak pembahasan sebelumnya yang tidak jelas ataupun tidak perfect gitu kan. Untuk kalian jangan lupa like and comment, subscribe channel saya, Barista Ciko. Salam barista.